saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita seperti membatasi pekerjaan Roh Kudus. Dari ayat ini sebentar kita akan diangkat hati kita oleh Tuhan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti betapa berkuasanya Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga untuk menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Saudara pemirsa, hal pertama yang akan kita alami yang luar biasa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, yaitu kita mampu membedakan apa yang palsu dan apa yang asli. Satu kali saya terkejut, saudara sekalian, mendengar serombongan orang-orang yang rata-rata sarjana, bahkan sampai S2 pun, kemudian tertipu dengan apa? Ulah orang yang mengatakan dirinya bisa menggandakan uang. Sungguh tidak masuk akal. Di mana logika kita membayangkan itu? Ingat, tukang sulap itu bisa buat seolah-olah memang uang itu tadi, tumpukan kertas, bisa digandakan atau malah daun-daun bisa digandakan jadi uang. Tetapi ketika kita menanamkan uang kita di situ dan ternyata kemudian kita dapat kertas,
potongan kertas hasilnya. Uang yang sesungguhnya sudah diambil oleh orang itu, oleh dukun pengganda uang. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh sadar bahwa apa katanya tadi? Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kepalsuan bukan hanya soal nabi palsu, tapi segala sesuatu yang sifatnya imitasi. Saudara tahu? Barang imitasi misalnya kalung atau apa atau gelang itu nampak lebih cemerlang daripada emas yang asli. Tapi sebentar sudah pakai, kena keringat, luntur semua dia, jadi putih semua. Itulah yang namanya apa? Palsu. Apalagi kita mendengar begitu banyak beredar uang palsu misalnya. Ya puji Tuhan, kemudian aparat kita segera mengamankannya. Sampai alat pencetak pun untuk uang palsu itu. Dan biasanya mereka pakai untuk belanja pada malam hari. Sehingga kasihan itu. Ibu-ibu yang punya warung kemudian tidak bisa bedakan. Karena lihat sama persis dengan yang asli. Tapi kemudian ketika diterawang, maka kemudian ketahuan bahwa itu uang palsu. Ya, saudara pemirsa, macam-macam hal yang palsu ini bisa dengan mudah dideteksi oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ya, yang saya alami misalnya, ada rasa tidak ada damai sejahtera. Kalau kita melihat sesuatu yang palsu-palsu itu. Dan mari kita hari ini lebih serius lagi menjaga hidup kita supaya jangan sampai kita mudah terjerat dengan barang palsu. Ya, saya tidak kemudian menjelekkan orang, tetapi itulah bahayanya kalau kita misalnya kencan dalam media sosial. Ya, karena apa? Yang dipasang di situ, aduh cowok ganteng seperti bintang sinetron atau bintang film. Ya. Ketika ketemu ternyata wajahnya bukan seperti itu. Satu hari saudara sekalian, kami waktu saya masih melayani Tuhan di televisi, di satu televisi swasta di Jakarta, ada satu orang pemuda, ya, dia masih SMA, begitu ingin ketemu dengan seorang nenek. Dia tidak percaya, dia bilang, bohong kamu, masa kamu nenek, katanya. Suara kamu suara remaja, saya mau ketemu dengan kamu, katanya. Maka datanglah dia ke kebaktian kami, namanya IBGS waktu itu, Ibadah Bersama Geo Studio. Dan datanglah dia ketemu, kaget luar biasa, dia hampir pingsan. Karena dia ternyata memang itu nenek. Ya, dia salah satu konselor, saya yang memimpin bagian divisi konseling itu. Itu saudara sekalian misalnya tidak mampu membedakan yang asli dan yang palsu. Saya bukan katakan nenek itu palsu, minta maaf. Tidak bermaksud katakan itu, tapi maksudnya pemuda itu kok begitu ngebetnya terhadap nenek yang yang sudah tua, memang nenek. Ya, saudara sekalian, itu salah satu yang terpenting. Tetapi ingat, Roh Kudus itu lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia. Nah, saya beritahukan rahasia kepada saudara sekalian hari ini. Roh apa itu? Roh penyakit. Roh apa lagi? Roh kekurangan dan kemiskinan. Roh apa lagi? Roh masalah rumah tangga. Ada saja orang ketiga yang mengganggu rumah tanggamu. Blokir dia dengan kuasa Roh Kudus. Minta darah Yesus tutupi rumah tangga saudara sekalian, sehingga tidak ada panah berapi dari orang ketiga yang dapat menembus pertahanan saudara sekalian. Itu yang harus kita terus doakan. Minta Roh Kudus menolong kita dari semua serangan roh dunia ini,
Karena Roh Kudus memang roh yang terbesar. Karena apa? Karena dia adalah pribadi Allah yang ketiga. Itu yang harus kita pegang teguh hari ini sehingga kita mampu mengalahkan semua kepalsuan, roh yang membawa penyakit dan kelemahan, roh yang membawa masalah keuangan, yang membawa masalah rumah tangga saudara sekalian, yang mengutus orang ketiga, orang jahat itu untuk mengganggu rumah tangga saudara sekalian. Saudara pasti menang mengatasinya bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan untuk kami hari ini. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua Tuhan untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan, karena hidup kami dipenuhi. Pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini, supaya kami berjalan dalam kemenangan melawan semua kepalsuan dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.